Oke, baiklah. Sekarang kita akan coba mengubah model primal menjadi model dual. Nanti ketentuannya itu kalau kita mengubah dari primal maksimum akan menjadi dual minimum. Kalau kita mengubah minimum primal di primal bakalan menjadi maksimum di dual. Dengan ketentuannya itu nanti ada juga kalau maksimum primal itu tanda constraint-nya itu kecil sama dengan itu di primalnya. Jadi kalau kedualnya nanti bakalan jadi minimum dual constraint-nya itu besar sama dengan. Sebaliknya kalau dia minimum primal constraint-nya itu tandanya bakalan besar sama dengan, dan saat menjadi dual dia bakalan menjadi maksimum dual dengan constraint-nya itu kecil sama dengan. Pertama, kita harus mengubah bentuk permasalahan program linear kita ini menjadi bentuk kanonik dulu. Kita bikin semuanya itu sama dengan, bukan kecil sama dengan ataupun besar sama dengan. Kita itu ubah menjadi sama dengan dulu. Otomatis di kendala kedua sudah aman karena sudah berbentuk sama dengan, dan kendala pertama itu kecil sama dengan. Jadi kita tambahkan suatu variabel slack untuk dia menjadi sama dengan 10 gitu. Seperti kita mengubah ke bentuk kanonik, sehingga di bagian fungsi tujuan juga bakalan ada koefisien A0, 0A, bukan A0, kebalik. Takutnya kalau A0 menganggapnya itu indeks. Nah, sekarang sebenarnya di sini x1, x2, x3, A besar sama dengan 0. Ini lupa saya tuliskan. Dan ini dapat kita susun ke dalam bentuk seperti ini. Nanti kita akan memanfaatkan transpose matrix. Pertama, ini adalah x1, x2, x3, dan A. Di sini adalah koefisien dari fungsi tujuan. Ini adalah koefisien dari kendala pertama. Ini adalah koefisien dari kendala kedua. Ini memaksimumkan, dan ini adalah ruas kanan dari model primal kita. Sekarang kita tahu kalau kendala pertama itu bakalan berhubungan menjadi Y1 atau variabel pertama di model dual, dan kendala kedua itu bakalan menjadi variabel kedua di model dual. Otomatis kendala pertama bakalan menjadi Y1 dan kendala kedua bakalan menjadi Y2. Saat kita transposkan, nanti si kendala pertama dan kendala kedua itu menjadi Y1 dan Y2. Kemudian 10 dan 8 ini mengikuti si Y1 dan Y2 karena kita transposkan. Otomatis ini bakalan jadi pindah ke sini dan 8-nya pindah ke sini. Sekarang kita transposkan matriks. Kalau matriksnya seperti ini, 1 2 1 1 bakalan menjadi, karena dia seperti ini bakalan menjadi seperti ini. Otomatis 1 2 1 1 itu bakalan pindah jadi seperti ini, 1 2 1 1, dan constraint kedua dari primal kita itu 2 min 1 3 0 bakalan menjadi 2 min 1 3 dan 0. Sementara di koefisien fungsi tujuan kita ini tadi yang berwarna merah bakalan menjadi kendala kita, menjadi ruas kanan kita di model dual. Sekarang kita ingat tadi bahwa kita ini kasusnya kalau memaksimumkan itu tandanya harus kecil sama dengan, dan saat kita ubah menjadi model dual dia bakalan menjadi besar sama dengan, sehingga kita tambahkan setiap ini menjadi besar sama dengan. Kita punya sekarang kalau kita kalikan ke bawah itu atau kalikan ke atas menjadi 10 kali Y1 dan 8 Y2. Jadi sekarang kita punyanya itu meminimumkan dari 10 Y1 ditambah 8 Y2. Selanjutnya untuk kendalanya itu adalah 1 kali Y1 ditambah 2 kali Y2. Menjadi kendala pertama kita itu Y1 ditambah 2 Y2 besar sama dengan 5. Besar sama dengan 5. Lanjut di sini ada 2 kali Y1 ditambah min 1 kali Y2 menjadi 2Y1 dikurang Y2 kecil sama dengan 12. Kecil sama dengan 12. 1 kali Y1 ditambah 3 kali Y2 besar sama dengan 4. Menjadi Y1 tambah 3Y2 besar sama dengan 4. Dan yang terakhir, constraint kita di model dualnya itu menjadi 1 kali Y1 ditambah 0 kali Y2 menjadi besar sama dengan 0. Otomatis Y1 besar sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu kalau Y2 itu nggak muncul dalam matriks transpose kita.
sehingga otomatis ya kita nggak tahu Y2 nya itu dibatasin atau enggak. Jadi kita bisa simpulkan kalau Y2 nya itu unrestricted atau tanpa batas, karena ya udah dia nggak, model dualnya nggak ngasih tahu kita kalau si Y nya ini punya batas atau enggak, punya di restrict atau enggak restrict. Oke, sekian, jangan lupa subscribe.